wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 Manajemen Kepemimpinan. Di sini kami ingin mendemonstrasikan tentang video ronde keperawatan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Prasetya sebagai ketua tim. Saya Pusmina Sari sebagai perawat pelaksana. Saya Deliana Safrida sebagai perawat pelaksana. Saya Ivanka sebagai keluarga pasien. Saya Deliana Sari sebagai kepala ruangan. Saya Jelika Rosanjani sebagai perawat pelaksana. Saya Bella Musari sebagai narator. Saya Hairil Anwar sebagai pasien. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Salah satu rumah sakit yang ada di Bandar Lampung, di sebuah ruangan ketilang, perawat akan melakukan ronde keperawatan kepada pasien dengan nama Tuan K yang berdiagnosa medis demam tipoid, yang mana ketua tim akan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kepala ruangan, lalu ketua tim akan mengkonfirmasikan kepada perawat pelaksana untuk melaksanakan ronde keperawatan. Selanjutnya, setelah ketua tim sudah menginformasikan kepada perawat pelaksana, maka ketua tim akan datang menemui pasien dan juga keluarganya untuk memberikan inform consent dan juga meminta persetujuan dan kontrak waktu untuk melakukan ronde keperawatan. Lalu keesokan harinya ronde keperawatan dimulai. Dihadiri oleh kepala ruangan, ketua tim, lalu perawat pelaksana 1, 2, 3 dan juga keluarga maupun pasien. Menyaksikan kegiatan ronde keperawatan. Assalamualaikum, misi Pak. Jadi begini Pak, saya mau melaporkan mengenai pasien saya atas nama Tuan K. Beliau ini sudah dirawat selama 7 hari, namun belum ada perkembangan. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan bersama tim kami. Yang berdiagnosa medis demam tipoid itu ya? Iya betul Pak. Jadi pasien ini sudah dirawat selama 7 hari, namun belum ada perkembangan. Jadi apakah Bapak setuju jika kita melakukan ronde keperawatan? Oke, saya setuju. Mungkin kita bisa mendatangi paru terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuannya. Baik. Oke, kalau gitu kita mendatangi paru terlebih dahulu. Ya, Baik Pak. Selamat masuk. Misi Bu. Iya, silakan duduk. Ada perlu apa ya? Jadi begini Bu, perawat Lika ada memiliki seorang pasien dengan demam tipoid sudah 7 hari namun belum ada perkembangan Bu, dan dia merencanakan untuk melakukan ronde keperawatan pada pasien tersebut. Oh, dengan poin itu. Iya. Jadi ini mau dilakukan ronde. Iya Bu. Oke, kalau begitu saya setuju. Kalau begitu nanti akan saya buat tim, dan kalau berkenan, Mas Fadilnya saya tunjuk sebagai ketua tim. Apakah setuju? Baik, setuju. Oke, dan saya meminta dengan rekan-rekan ya untuk dibantu Mas Fadilnya untuk menjadi perawat pelaksana dalam pemberian ronde keperawatan ini untuk Tuan K. Ya, Baik Bu. Kalau begitu kita langsung ke tempat pasiennya ya. Baik, untuk baik. diskusi. Kita mulai. Assalamualaikum. Saya Fadil yang menjadi pasien hari ini. Sebelumnya bisa sebutkan pemerintahan kalian terlebih dahulu. Nama saya Hairil Anwar, tanggal lahir 19 November 2002. Baik, saya sebutkan namanya. Begitu ya Pak ya. Jadi saya bertanya dulu. Langkah ini apakah sekali ada keluhan? Masih sama seperti kemarin sus, masih merasa lemas, lalu masih merasa demam. Tadi pagi juga masih muntah-muntah. Baik, jadi keluhan dari awal hingga hari ke-7 ini belum berkurang ya Pak ya, di sana ya. Baik, karena keluhan tadi dan diskusi dengan tim medis, jadi di sini maksud kedatangan saya adalah kami ingin menjadikan Tuan K ini sebagai pasien dari ronde keperawatan. Sus, kalau boleh tahu, ronde keperawatan itu untuk apa ya? Jadi ronde keperawatan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim medis dari beberapa tim medis untuk mendiskusikan mengenai penyakit berpanjangan. Nantinya mengenai ada dari gejala atau masalah yang menyebabkan apa sih kenapa sih kalau ini tidak kembali, itu nanti akan didiskusikan
diberikan seperti ini dulu. Nanti untuk sesuatu yang untuk dipastikan akan diberitahukan lagi kepada pasien dan keluarga untuk mengonfirmasinya. Jadi tapi nggak ada tindakan apapun kan ya dok? Kalau tidak ada nanti kami akan melakukan diskusi sesama klinis. Nah, jadi di sini karena ibunya setuju ya Bu, kami membawa surat persetujuan bahwa Tuan K ini akan dilakukan untuk perawatan. Bisa dibaca terlebih dahulu dan dipahami, lalu setelah itu bisa ditandatangani di sini. Berdasarkan diskusi tadi, mungkin akan dilakukan besok pukul 10. Baik, ini sudah setuju ya Bu ya. Kalau begitu ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup, sus, mungkin sudah jelas ya. Kalau begitu saya permisi ya Ibu, selamat siang. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, langsung saja ya. Sesuai rencana kita kemarin kan perawat kita sudah melakukan informasi ke pasien. Bagaimana kalau kita hari ini langsung ke pasien untuk bersama-sama mendiskusikan hal terdekat untuk pasien. Baik-baik, kita langsung ke ruangan ya. Terima kasih Bu, Pak. Bagaimana Bu, Pak? Namanya apakah ada keluhan? Masih belum ada perubahan sus. Jadi ilmunya PMK beserta saya berusia 22 tahun dengan dokter medis dengan tiroid selama 7 hari yang lalu. Keluhannya masih sama dari waktu datang. Masalah yang ada di demamnya masih 39 derajat belum teratasi, namun sudah diberikan intervensi berupa kompres dan juga pemberian obat paracetamol berdasarkan koordinasi dengan dokter. Lalu pasien juga ada masalah yang lain, intoleransi aktivitas masalah perawatannya. Sudah diberikan intervensi juga, yaitu berupa pembatasan aktivitas supaya menghindari kelelahan. Tapi pasien juga sampai sekarang sudah 7 hari di sini, ketika masih ingin kamar mandi atau melakukan kegiatan, masih perlu bantuan dari keluarga dan juga perawat. Dari pengalaman saya, untuk pasien yang menderita hipertensi ini bisa kita bantu biasanya dengan penggunaan pakaian itu yang tipis. Dan ini bapaknya bisa kita lihat menggunakan pakaian yang cukup tebal nih, jadi bisa membuat suhu tubuhnya itu terperangkap. Dan juga bisa kita gunakan nih untuk kompresnya, kita bantu tidak cuma di dahi, tapi bisa kita bantu di dahi ketiak dan di bagian paha. Untuk Haru bisa ditambahkan? Oke. Dari saya karena pasiennya berkeringat ya, jadi pasiennya harus minum lebih banyak dari 2 liter, mungkin bisa lebih dari itu. Dan kita harus melakukan uji lab lanjutan untuk mengetahui apakah kondisi pasien bagaimana. Baik, jadi selain itu supaya kita juga dapat tahu mengetahui apakah ada penyebab lain dari demam tidak bergejala. Ada yang mau menambahkan lagi? Jadi untuk pakaian tadi kan nggak boleh tipis ya Bu? Nggak boleh tebal. Jadi untuk pasien ini kalau bisa selimutnya jangan tebal, selimutnya harus tipis aja ya Bu. Oke, jadi kalau kemungkinan jangan diselimuti. Iya betul. Biasa. Selain itu juga kita perlu memberikan obat ya, obat karena tadi sebelumnya diberikan intervensi dengan obat paracetamol itu panasnya tidak turun. Jadi kita berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik dan jadi sampai tahu dosis yang belum tepat, ya, jadi kita kolaborasi untuk menentukan dosis yang tepat agar semuanya cepat keluar. Iya. Ada lagi yang ingin dimasukkan baik demamnya? Tadi kan ada bilang-bilang tentang kompres gitu ya sis ya. Nah itu kan kompres itu katanya suruh di dadanya juga, di dahi sama di leher. Terus yang itu kenapa gimana sis? Di bagian ini dari sebenarnya bentuknya itu banyak pembuluh darah yang sehingga kita menginfeksi
Tim, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sudah cukup. Oke, baik. Kalau gitu saya simpulkan ya, bahwasanya untuk pasien keluarga ini kita akan mengatasi masalah tentang hipotermia terlebih dahulu. Dengan tadi menemukan kompres, terus kita konsul ulang dengan dokter untuk menemukan obat yang tepat, khususnya lalu memodifikasi lingkungan seperti pakaian, membatasi aktivitas selimut, dan memasukkan makanan yang tidak ya cukup. Kalau begitu untuk pasien Tuan K, terima kasih ya Pak, cepat sembuh. Terus langsung dikasih. Kalau begitu, kalau tidak ada tambahan lagi, sudah cukup ya kepada perawat pelaksana dan ketua tim. Mohon di sini langsung dilaksanakan untuk perawatan untuk mencapai kesembuhan Tuan K. Kepada Bapak Tuan K, semangat untuk cepat sembuh ya Pak. Dan untuk perawat jangan lupa di sini kita langsung memberikan asuhan ke perawatan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita pamit ya Pak ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih ya sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan, kepada Mas Fadli selaku ketua tim, dan kepada perawat kita selaku perawat penanggung jawab dari Tuan Adil. Mohon bantuannya ya kepada perawat kita dan Nana dalam memberikan asuhan perawatan pada pasien Adil dengan tanggung jawab perawat kita. Sesuai dengan yang tadi sudah kita diskusikan, dan kita nanti langsung dilakukan ke pasien langsung untuk meminimalisir pasien makin lama di sini dan biar pasien cepat pulang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita sama-sama melakukan perawatan untuk kesehatan pasien. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih.